Jadi Muhammad ialah nang patung nang awak kita nih Muhammad hakikatnya. Bukan Muhammad nang di Madinah. Muhammad hakikat. Nah, berarti tahu dengan Muhammad dah. Karena adanya kita ini karena Muhammad. Jadi ujar Allah Ta'ala, seandainya Muhammad tidak ada, kamu kada ada juga. Jadi kita ini adalah sentralnya Muhammad yang di Madinah. Itu yang paungnya, bibitnya, atau bahan bakunya. Nang jadi bahan baku kita nih. Talinga, apa. Nah, kemudian kita pulang membahas roh. Nah, roh itu pulang dari Nur Muhammad juga. Lalu api, air, angin, tanah. Alam tadi Nur Muhammad juga sudah. Berarti kita melihat alam ini adalah Muhammad. Nang kau memandang tuh Nur, wujudnya tuh Muhammad. Mataharinya tuh adalah jangan Nurjat. Nah, cahayanya adalah Nur Muhammad. Jadi Nur ya Muhammad, Muhammad ya Nur. Karena tidak ada yang nama di dunia, hakikat nama itu adalah suatu wujud. Nang sedang kau nang wujudnya adalah dari wujudnya Allah. Lalu berarti nama itu semuanya nama, tidak ada punya nama, hanya nang bernama itu Allah. Nah, paham. Jadi itu pengertian tarakid dan tanazzul. Naik ke atas Allah aja nang ada. Kalau turun ke bawah, nah itu yang dikatakan tajalli. Tajalli penampak. Nah lalu api kan unsur kita tadi kan api, air, angin, tanah. Tanah terjadi daripada air, air terjadi daripada angin, angin terjadi daripada api terjadi daripada Nur Muhammad. Berarti jumlahnya batang tubuh kita ini Adam itu dari Nur Muhammad juga. Roh pun juga daripada Nur Muhammad juga. Inilah yang ada dalam Al-Quran. Nurun ala nur. Nur di atas nur. Nur, roh itu nur. Tubuh kita nur juga. Roh itu Muhammad. Tubuh kita ini Muhammad juga. Nah, kalau kita ke dalam makan, roh itu bukan Muhammad, Ahmad. Ahmad itu ialah pengertian Tuhan yang bernama sebelum bernama Allah yang dikatakan Zatul Bukti. Nah, jadi sebagai non Arabi itu mengatakan nama diri kita. Nah, yang di dalam adalah apa? Zatul Bukti. Nah, yang dimaksud Zatul Bukti itu adalah Ahmad. Yang maksud Ahmad itu adalah roh. Yang maksud roh itu adalah sifat Allah Ta'ala. Nah, berarti kan nurnya satunya. Makanya barang siapa memandang kepada alam semesta ini, memandang Muhammad atau Nur Muhammad, rasapkan ke tubuh kita dan ke seluruh apa yang kita pandang, rasapkan kepada roh, pasti kamu nanti lambat laun akan melihat kepada Allah nang wajibal wujud nang tidak seumpamanya. Untuk inyak lah dunia khusus. Jadi diberikan ilmu yang tidak tahu orang lain, hanya kita yang diberikan oleh Allah tahu. Makanya ini marah sama manis. Makanya nang kayak Siti Jenar. Kalau di Kalimantan Selatan ini, Kalimantan nang kayak Abdul Hamid Habolong mati dibunuh kan. Karena si ulama aja nama memutuskan membunuh itu. Nah, nya Allah taras ini sudah merasa kayak apa? Nah, jadi ujar ulama ini ilmu sesat salah, menyesatkan orang kafir. Memang ulama ampato menurut hadis Nabi, ilmu ma'rifat yang kita bahas ini kan khusus untuk hati. Kalau kita ilmu ini kita kesahakan lawan umum, lawan orang alim, saduniaan, anggap aja kita ambil minimal alim. 1000 orang alim mengafirkan kita. Itulah ilmu yang benar. Nah, makanya ini kada boleh kita memender. Bila memender, dikafirkan. Oh, kakek, Ibunya sudah jalan. sudah jalan dah. Iya sudah. Biar aja apa aja kan Bang Mani. Jangan. Ada ibu, ada ibu. Kio sedihnya kio. Bu, Bo Pak. Nah, Ada, jadi ini kehujanannya. lalu di situ pangkatnya ada 3. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin ini ilmunya mengenal Allah dengan tauhid, nama lihat dari Allah, Allah jangan melihatkan. Tapi manusianya masih ada, ini yang dikatakan ilmu yakin. Bila ilmu yakin, la tarawna jahim, pasti masuk neraka jahim. Nah, kalau ainul yakin meningkat. Nah, meningkat ke tauhid ini. Ainul yakin ini orangnya bermarifat juga. Tapi nang bermarifat itu adalah
Bukunya hanya Inya. siap, mandok itu. Ini kan nyari. Ini melihat Allah Ta'ala karena ini mendapat ilmu ma'rifat. Ini yang dikatakan ilmu panah. Kalau panah ul panah, ini dikatakan nang ujar Nabi, la ya'budullah illallah, la ya'afirullah, la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang menyembah Allah kecuali Allah. Tidak ada yang mengenal Allah, ilmu Allah hanya Allah juga. Nah ini lalu meningkat kepada makam bako itu ilmu hakul yakin. Ini yang melihat Allah ini. Melihatnya lah Allah Ta'ala, kawannya melihat. Tapi di sini kan kalau Allah sudah menghendaki. Bagi nang Tuhan kada menghendaki kita bersabar. Nah menunggu ilmu laduni kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manjada wajad, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan Tuhan beri. Apa arti bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh mengaji banyak sampai ke mati. Ilmu ini kan disuruh Nabi mengaji sampai ke mati. Kalau kita mengaji rukun udut itu kan perlu sampai ke mati, buang waktu sudah bisa, apalagi yang dituntut syariat halal haram tahu aja dah. Nang ini nang sampai ke mati menunggu hidayah Allah supaya kau melihat Allah. Nah lalu di sini kalau sudah kita kau melihat Allah, maka di sini diangkat wali Allah. Makanya mulai belajar ini sudah angkat wali, tinggal menggunakan aja lagi. Nah, lalu yang sudah dapat ditunjuk Allah itulah yang dikatakan ilmu laduni. Bagaimana jihadnya? Nomor satu harus turun terus kecuali ajar syar'i hanya kada turun. Yang kedua melaksanakan ibadah-ibadah syariat yang wajib diperintahkan Allah sembahyang. Nah, banyak-banyak baca salawat, banyak baca zikir itu dikerjain semua. Baru laduni akan datang kena. Nah, jadi kalau sudah Allah yang memandang Allah, ada lagi manusianya, ini yang dikatakan makaul bako. Ini sudah wali besar. Tinggal di keramat atau tidak. Tapi kalau istiqomah, orang yang arif bila sampai ke makaul bako itu sudah wali besar. Yang paling mulia, paling hebat adalah orang wali yang kada punya keramat. Itu lebih daripada 1000 keramatnya istiqomah. Ada juga wali nambah keramat, bagus nang ada keramat tuh. Nah, jadi wali itu macam-macam, ada walinya macam-macam jongarannya dan jumlahnya ada macam-macam. Ada yang anak sedunia ada 10, ada 7, ada 1 orang, ada yang 400. Soalnya kita baca kena wali Ilyas ini berapa di dunia. Dan ini aja kayak kita ini ada struktur kepengurusan pemerintahannya di Jakarta. Pada saatnya ini berkumpul sidang buan itu. Jadi buan itu kan ada matian biar mati tetap hidup buan itu. Tetap bersatu di dunia ada. Karena malam Jumat kumpulan di mana. Nah makanya wali itu ada nang inya kada tahu pada wali. Nah inya kada tahu pada wali, orang kada tahu pada wali. Ada juga pulang inya tahu pada wali, orang kada tahu. Ada juga pulang inya tahu pada wali, orang tahu pada wali. Nah, nang tangale inya nih tahu pada dirinya wali, orang kada tahu wali. Nah, karena kada tahu lalunya kada berakhlak, lalu katulahan. Jadi tak bagus nang kita tahu. Jadi para awliya Allah itu sampai hari kiamat itu ada silih berganti. Apalagi wali kutub. Wali kutub kan mati diganti. Nah, wali abdal segala tuh, nah wali gias, wali gaus, banyak wali-wali itu. Kewalian. Nah, wali. jadi wali ini statusnya adalah ilmu ma'rifat. Jadi bila ada orang misi ma'rifat, apa diangkat wali? Dan kebanyakannya Allah melantik orang wali itu adalah malam, seperti ke malam akhir. Ada siang, jarang siang tuh Tuhan nanti jadi wali itu. Cuma kita yakin bila mana kita mengaji ma'rifat, bujur-bujur kita meyakinkan kada paham simpan dahulu, orang itu sudah diangkat waliul asghar. Wali halus dah, harap dah. Selamat bila wali itu maulah kada selamat. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir kayak tadi rumusnya, memang kada ada alam nih, kita kada ada Allah aja lagi, bagi Allah aja. Di sinilah susunan ng ma'rifat ada 4. Pertama kita mengenal tauhidul af'al. Ini tanggap pertama. Mengenal kepada mengasakan perbuatan Allah supaya panah. Kalau panah perbuatan Allah kepada kita, nama lihat kata kita lagi, nama mendengar kata kita lagi. Nah, kemudian yang kedua tauhidul asma, mengasakan nama
Seluruh nama-nama apapun di dunia tidak ada yang punya nama, hanya Allah yang punya nama. Yang tumpah. Nang ketiga tahidu sifat masakan sifat. Nang keempat tahidu zat masakan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Habis nih. Ini sudah 4 di kurikulumnya. Nah, kita bahasnya cuman hanya kelas awal lah. Itu tahidu af'al masakan perbuatan Allah. Artinya kita memandang Allah, apapun Allah. Paham kada paham wajib kita melihat orang berjalan, Allah yang berjalan. Hati kita. Tapi kalau muntung ahim yang berjalan, kada boleh Allah yang berjalan. Nah, ya, tak. Haram tuh dosa besar, bahkan bisa membawa kafir. Pewalian gitu. Makanya ilmu batin yang benar itu bila kita ungkai, Ulun hari 1000 ulama mengapirakan, apalagi orang biasa. Yang kita baca bukan ilmu pender. Ulun kena walafian gitu. Walafian gitu. Nah, jadi kita Allah tuh di sini nah. Inilah yang ujar Nabi, qalbul mu'minin baitullah. Hati orang beriman itu adalah rumah Allah. Nah, baitullah. Kalau orang haji termasuk rukun lah, tawaf tuh. Wajib kan rukun haji? Rukun lah. Nah, Wajib kalau tawaf tuh rukun kah apa wajib di rukun haji tuh? Rukun kalau lah. Rukun. Nah, kalau rukun kada kada tinggal. Kalau wajib boleh dendam baik orang menggawiakan. bayadam. Nah, lalu tawaf. Demikian kalau kita naik haji, nah itu tawaf 7 kali, itu rukun kada kada tinggal-tinggal. Ada kada digantikan sama orang kalau kan nanya ajang gawiakan kada kawa. Iya. Kalau wajib kada apa-apa. Melontar, bahkan orang nama melontar atas nama kita boleh. Namun tawaf kan rukun kada kawa kada kita. Biar nang didorong peribahasa. Nah, jadi ia memandang Allah tadi. Jadi harus kita tawapakan hati kita nih. Tawafnya 7 kali di Baitullah. Baitullah hati bang 7 kali aja kita pahami, kita putar. Kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama basar kalam. Ilallah, Allah yang 7 tadi. Nah, demikian kalau kita kena misalnya ada haji umrah kah, nang tawaf tadi jangan kita Allah nang tawaf sifatnya yang 7 tingginya. Baitullah tuh bang wujudnya Allah juga pandangan batin kita kadang nang lain kau wujud, nang kau wujud hanya wujudnya aja. Nah, adan ini seperti hamba yang menarai. Nah, pinanya aja ada pada kadada. Kisahnya aja. Nah, ada tuh seikungan sifat Tuhan. Oleh karena itu Nabi Musa melihat Allah di gunung Tursinasi, melihat Allah ke gunung. Apa maksudnya? Pada waktu itu Nabi Musa tuh panah. Melihat gunung tuh panah dengan ilmu Allah. Nang memandang Allah, nang gunung itu adalah Allah. Kenapa? Karena seikungan sifat Allah. Nah, itu. Saranya hendak jadi apakah Tuhan tuh kan? Ya Tuhan dah sekehendak hendak Hendak berbuat sekehendak hendak. Hendak jadi apakah hendak jadi Tuhan hendak menciptakan apakah hendak. Olah kita berindah. Nah, kehendak Tuhan kata kalau kita hendak melawan mati aja Tuhan. Olah hendak hidup kita. Tohe, olah hendak banum. Tohe juga kalau. Nah, jadi kalau kita orang marifat kada bisi Tuhan, kada bisi anum, bila bisi Tuhan mati kafir. Jujur tak kafir di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Nah itu. Amonnya papadahan ng badaya bo upaya to inya, naman dia to inya to kafir di sisi Allah. Kafir indallah tapi Islam indanas. Islam jadi sisi manusianya. Karena sembahyang, puasa kayak orang juga. Saruan, bakopiah, sembahyang macam-macam. Tapi nang dimaksud kafir itu di sisi Allah. Karena kafir itu dua, ada kafir zati. Artinya kafir di luar Islam, ada yang kafir dalam Islam. Ada 2. Nah, Islam itu juga. Nah, yang dimaksud di sini kafir di sisi Allah. Bilanya nama badaya upayainya, nama lihatinya, kada dapatinya Allah. Kafir berartinya, berarti kada bisa iman. Nah, lalu kita sah. Karena kita menyaksikan dengan Muhammad, dengan Allah tadi. Lalu kita berani mengatakan dengan iman yang kokoh. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan bujur-bujur adanya Muhammad sebagai Rasul. Wujudnya kita saksikan, rohannya kita saksikan karena kita dari inya saminyaan. Allah itu aja, nang bependernya siapa? Nang kau bakalan. Bukan dari Allah kawalah. Nah ini saksi nang bujur karena ada saksi palsu. Makanya jangan barang siapa mengatakan dengan penuh keimanan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isinya ma'rifat, tauhid dan ma'rifat di situ. Hakikat ada di situ. Masuk di dalam aqdul iman yang 50 di situ, maka orang tadi masuk surga. Wa in zana wa in syaraka bin nabi. Sekalipun panzinah dan pancuri.
Sampai sahabat berdiri, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Ya Rasulullah, orang berzina, pencuri, pemabuk. Tetap menjawab.